Terima kasih. Shalom. Luar biasa. Selamat malam, bos. Lampunya jangan ke Mongol. Ya. Karena kalau lampunya ke Mongol langsung buta Mongol. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Luar biasa. Terima kasih sudah mengundang Mongol hari ini. Anda mengundang setengah pemilik terbaik, terlaris, termahal. Tapi kan banyak orang nanya begini, kenapa sih miliknya jadi stand up? Kenapa tidak jadi bupati, tidak jadi wali kota, anggota DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten kota? Saya lebih suka jadi stand up karena hanya 15 menit masuk duit. Ya. Karena kalau jadi anggota legislatif salah terima duit, OTT KPK. Ya kan enak jadi stand up, thank you gua Mongol lucu gak lucu lunas. Iya dong, main sinetron kita syuting dari jam 6 pagi sampai jam setengah 2 subuh, sedikit bayarannya. Tapi stand up 150 juta cukup. Ya kan? Terus kenapa Mongol milih stand up? Karena hanya lewat stand up lah saya bisa membuat orang tertawa. Gak gampang loh Pak. Bapak Ibu jangan berpikir jadi stand up itu enak. Enggak Pak, sendiri di atas panggung, gak ada benda lain untuk membantu. Iya toh? Tapi di saat Anda tertawa, kebahagiaan buat Mongol. Amin. Iya dong. Jadi kalau orang nanya, kenapa kamu bukan berarti Mongol gak pernah main film? Saya putra daerah dari Sulawesi Utara main film terbanyak sampai hari ini Pak. Ya, 41 layar lebar Bulan Bintang, 2 layar lebar terus festival internasional. 41 boleh terakhir besok tanggal 11 September tayang Gereja Setan, jangan lupa tonton. Ya. Mau jadi apa di situ? Jadi setan. Karena kalau saya main film dari 41 film yang mau bintang, hanya 7 saya jadi cowok. 34-nya saya jadi bencong bos. Bagejo yang penting doi masuk. Iya dong. Susah bos bukan seperti Mongol jadi pemeran utama film. Karena Aliando, Al Ghazali, Chico Jericho masih pada hidup. Saya pasti korban jatuh dari pohon. Di sinetron ganteng-ganteng serigala cuma manggilin Aliando, bro, ditabrak mobil. Jadi orang nanya kenapa? Ya karena memang lebih enak stand up. Sedikit buat anak-anak muda yang hadir hari ini, kembangkan potensi yang Anda punya. Kalau bahasa Alkitabnya talenta yang Tuhan kasih, kembangin. Jangan malu. Tapi mengisak lah buktinya Mongol jelek jadi artis. Gitu? Pak, muka saya nggak ada potongan artis, Pak, sumpah. Saya butuh 6 tahun divalidasi baru jadi artis. Setiap saya ngaku artis, orang lihat muka. Wah, Mas, main film apa Mas? Karena nggak cocok. Saya foto sama Syahrini, kelihatan kayak sopirnya. Saya butuh 6 tahun Manado menerima saya jadi artis. Stand up komedi 2011 mungkin 12-13 saya udah ketop banget. Pulang Manado nggak ada yang minta foto Pak. Koper udah lewat gua tungguin siapa tahu ada yang datang minta foto, nggak ada. Ada oma-oma bisik-bisik. Dia artis. Masa dia artis? Gak dipercaya. Saya telepon hamba Tuhan Bapak Rohani Ngoki. Kita tinggalin tidak ada orang minta foto. Saya di Kalimantan sampai bosan. Saya sampai kemana-mana. Tapi di Manado enggak, pendetanya ngomong begini. Mongol lupa di Lukas 17, Yesus pun tidak dikenal di kampungnya, apalagi dulu. Justru itu memotivasi Mongol. Mongol harus berkarya tanpa polemik. Cakep kan? Orang lain ketakutan hidup, saya tidak. Karena saya menjauhi. Buat Mongol kompromi terhadap hidup itu perlu, tapi
tidak terhadap dosa. Saya nggak ngerokok. Orang bilang, kenapa nggak ngerokok? Ya buat promosi. Mendingan saya nongkrong di pantai daripada ngerokok. Anda yang mau ngerokok silakan, duit Anda. Terus orang nanya, terus gimana mau saya main sinetron bos? 19 sinetron sudah dibintangi. Dari Naik Enak Turun Ogah. Pemeran utamanya Om Indro Warkop. Saya jadi kuntilanak. Gak percaya, ada di YouTube. Saya datang jam 5 sore, callingan jam 6, jam 5 mau nyampe. Di lokasi syuting saya nanya sutradaranya, Bang, boleh minta skenario nggak buat Nongol hafalin? Oh nggak usah Bang, Abang improve aja. Gampang kalau begitu. Ya, tungguin jam 7, jam 8, jam 9, udah dipanggil. Setengah 11 datang orang make up sama wardrobe-nya. Ayo Bang, kita ganti baju sekalian make up. Make up? Nanti Nongol jadi apa? Wah, Abang kan jadi kuntilanak. Ya, terus jadi kuntilanak. Nggak ada dialog. Cuma disuruh network nonton. Oh, mau pasien. Tapi duit masuk bos. Yang penting duit buat Nongol. Tapi bukan berarti aku menjadi hamba uang dan cinta uang. Tidak. Duit itu juga perlu untuk hidup. Apalagi dengan kondisi mama saya masih hidup. Usia 85, serewetnya di ambang batas. Mama-mama Manado saya. Dicerewet bukan karena kesalahan Nongol, karena kesalahan dirinya. Kenapa waktu muda alisnya ditato? Jadi buat cewek-cewek yang hadir hari ini, jangan kau rubah alismu. Menderita di usia 70. Rumus sulam apa ya gak usah, diobras lebih murah. Di Sulam Manis 8 juta, obras 1 meter. Mami Nongol ditato, cakep banget, keren, hitam. Kayak Monas gak goyang. Sekarang haleluya alisnya turun. Karena usianya 85, cari alis di atas, sekarang di bawah. Jadi kalau dia mau ke gereja, jam 4 pagi udah bangun, apakah Anda berpikir dia doa subuh? Tidak, anak batu darah. Oh Tuhan tolong. Tapi saya mau kasih tahu buat cewek-cewek ya, alismu yang sudah mulai rontok, pakai es batu, bisa kembali normal. Mama Nongol begini, dia jam 9, jam 8 lewat 10 keluar dari kamar, sebagus itu memiliki alis. Balik normal tapi balik lagi di atas ini alisnya tapi jarinya keriput. 4 jam di es batu. Dia ke gereja kalau Nongol gereja di taman presiden. Ibadah di Alkitab tuh sialon. Ibadah mulai kita menyembah Tuhan dan berdiri nyanyi. Mami Nongol lupa dia duduk di depan mesin AC. Satu hamba ibu aduan batu hamba. Ibu sebelahnya ngomong alisnya turun. Ternyata alis yang kena as, kena es batu, jangan kena AC, kembali turun. Udah begitu, waktu muda tampilnya hitam. Usia 85 karena tiap hari cuci muka luntur hitamnya. Jadi warna army. Jadi hijau. Dari pensil alis sudah ada warna hijau. Betul ibu? Tuh, pensil alis hanya ada hitam dan coklat. Nah ini hijau. Ini sedih Tuhan kalau kita pakai alis tidak warna di pensil. Akhirnya setiap kali Nongol ke luar negeri, ke Jepang, kemarin ke Amerika, Mami Nongol gak nyanyi apa-apa, dia cuma bilang ada carikan pensil alis warna hijau. Nongol bilang isunya tidak ada di luar negeri. Kalau Mami tetap ingin hijau, spidol snowman ada. Mana bagi dan spidol snowman. Asal pakai yang permanen.
Jadi menghadapi hidup menurut itu santai teman-teman. Orang kan suka nanya, kenapa sih menurut itu kayaknya santai banget. Ke bandara, mampu kemana, pakai sendal jepit, santai. Karena hidup mau diapain lagi, mau dibuat berat, mau dibuat umat, nggak usah. Pikiran kita, otak kita itu cuma segede bapak otak. Mau mikirin apa, nggak usah, semua sudah Tuhan sediakan buat kita. Betul? Ini cewek-cewek, Anda ingin cantik, nggak usah. Perhalus hatimu. Modusin hati, jangan modusin muka. Itu buat cewek, karena percuma nge-glowing bagaimanapun kalau lehermu hitam, nggak bisa. Anda mau pakai skincare setebal apapun, se-glowing apapun, kalau lehermu hitam tetap kayak kaki kena knalpot. Nggak usah. Membuat apa engkau punya muka yang mulus, yang halus, ya kan? Tapi kalau hatimu yang tulus akan mendapatkan suami yang baik. Betul? Buat cowok juga begitu. Nggak usah ngotot ingin nge-gym. Nggak usah ingin six pack. Cicil aja dulu one pack. Jadi buat cowok-cowok yang Anda buncit, banggalah dengan buncit. Jangan sosok tarik nafas. Buncit itu Alkitab yang bilang lambang engkau diberkati Tuhan. Karena Alkitab Yesaya yang bilang sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Nah, buncit itu lambang kemakanan, bos. Jadi kalau Anda buncit ketemu orang, gak usah sosok tahan nafas. Ya boleh. Aku sih mau basket seminggu sekali. Terus narik nafas ke belakang. Ya begitu. Idaman wanita cowok buncit. Karena buncit lambang kemakanan. Six pack. Buncit royal, bos. Ya, lu nyari cowok six pack, kalori aja ditanya apalagi harga. Jadi santai-santai aja. Makan apa aja selama Anda mampu bayar, hantam. Gak usah mikir, oh ini kalorinya gak usah. Lu mau makan nasi putih, hantam. Gak usah mikir kalori dan gula tinggi. Nenek moyang kita dari dulu makan nasi putih meninggal 100. Nenek moyang kita dulu mikir gigitan pakai detol. Dulu nggak ada sabun, orang yang punya sabun hanya orang kaya. Orang miskin cuma ada di kobok-kobok begini, nggak ada ribet sendiri. Sekarang kita semua ribet, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh makan brokoli dengan wortel. Kenapa, bos? Karena akan menghasilkan enzim yang bisa membuat kanker. Terus makannya gimana? Sendiri-sendiri gitu, wortel dulu, baru nanti brokoli, terus di perut mereka berdua tolak-tolakan gitu. Enak, nyangkut uangnya tetep. Jadi yang tenang-tenang aja. Mau nasi putih kek, mau nasi merah, nasi hijau, tetap nasi kuning yang paling enak. Apalagi nasi kuning Banjar. Setiap orang perantauan datang ke Banjar, artis ke Banjar, pasti langsung ditawarin. Ayo kan, kita sarapan nasi kuning Banjar. Ada ikan arulangnya di dalam. Itu bagaikan kenikmatan yang harus kita syukuri. Gak usah dibuat ribut. Ini bahkan kalau Banjar itu kan, kalau sambelnya kurang pedas, yaudah tambah balas biar pedas. Dibuat ribut. Lu kalau ingin pedas, sambal yang ada, ambil satu taruh makan, makan di sini pedas-pedas. Itu ribut. Kenapa bang gak boleh ribut? Otak kita, Tuhan itu cuma suruh 2 hal dalam Alkitab buat Anda yang beragama Kristen maupun Katolik. Tuhan cuma suruh Amsal 4:23, jaga hati, jangan gampang iri terhadap orang lain. Gila kan sujinya gede banget. Tidak semua benda berwarna kuning itu rangkap keluar osgol. Jadi jangan gampang percaya. Belum tentu itu kelihatan kuning tapi belakangnya udah hijau. Jaga hati, karena kalau hati tidak terjaga, Matius 15:19, dari hati timbul semua hal yang tidak baik.
Jadi ayo anak muda, jangan cuma gara-gara cowok terus lu naik sutet. Anda bodoh namanya. Ditinggal pacar, bersyukur, berarti bukan yang terbaik buat Anda. Karena rumah tangga dibangun atas iman yang dewasa. Kalau imannya childish, berikut terus. Saya contoh Pak, saya harus mencari cewek apa yang nggak bisa dapat. Tapi buat aku, Kristen mengajarkan hukum yang namanya tabur tuah. Aku punya anak perempuan, aku menyakiti perempuan, anak disakiti, aku belum tentu terima. Supaya tidak terjadi, jangan lakukan. Sama itu. Gak ada teman. Tapi kenapa sih lu kalau makan selalu kacamata di kepala? Itu ciri khas ngomong, Pak. Karena yang minus otaknya. Bukan mata. Terus apa bang kedua yang buat abang sangka jadi anak Tuhan? Aku menjaga hati. Yang kedua aku kendalikan pikiranku. Karena Roma 12 ayat 3, jangan memikirkan hal-hal lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Mengapa ilmu kedatangan Tuhan? Nanti, belum besok. Belum ada yang tahu kapan Tuhan datang. Yang penting Tuhan cuma bilang bersiap-siap. Lu di luar sana bilang ada yang nanti katanya Tuhan datang tahun 41. Ambil sandal lu dapat bibirnya. Tahu mereka kata yang nggak tahu yang tahu. Jadi gimana bang? Santai-santai aja bos. Setan nggak usah takut. Setan Indonesia nggak ada yang menakutkan. Semuanya cacat. Suster mesot, gomer, bocor, punya cacat mereka. Entah yang dia keluarnya cuma setengah badan yang hilang. Nanti dia disabel. Terus kita takut dengan setan, gak usah. Kristen kan udah kasih tahu apa yang kau lakukan berpegang teguh pada perintah Kristus. Yang kedua, makan babi, Pak. Kalau mau nanya hari ini yang hadir, siapakah yang suka makan ikan babi? Kenapa Kristen makan babi? Karena itu bukti Anda orang hebat. Anda baca di Alkitab Yesus ngusir setan di Gerasa. Setannya masuk ke mana? Yang minta masuk ke babi, setan apa Tuhan yang suruh? Saya kan yang ngomong pakai bahasa Daud, ya oh, ada babi itu. Boleh gak dia ke situ? Tuhan bilang gas. Berarti babi ada apa? Kita makan babi, kita makan? Babi itu mengandung cacing pita dan cacing kremi yang dimasak pada 1000 derajat Fahrenheit. Cacingnya nggak mati bang Oli, yang begitu dipikir. Dia apa yang nggak mati dimasak, tapi kan babi dipunya putus cacingnya. Apalagi kalau dipunya 40 kali, jadi berada di cacing. Kira-kira Anda meninggal bukan karena apa yang kau makan, tapi waktumu sudah selesai. Betul? Oh. Di saat waktumu sudah selesai di bumi ini, ingat, di saat meninggal, jangan taruh Alkitab di peti mati. Banyak orang Kristen kalau meninggal ada Alkitab. Ngomong gak setuju, bos, kenapa orang dia hidup baca-baca, belakang. Jadi baca Alkitab di saat kita hidup. Jadi rajin baca Alkitab. Saya mau nanya, yang sudah baca Alkitab sampai 5 kali selesai, coba angkat tangan. Ya Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus itu Anda baca koran. Anda kalau hari bangun pagi baca koran, kekhawatiran yang akan Anda alami. Tetapi kalau pas Anda bangun pagi baca Alkitab, peneguhan Tuhan itu akan terjadi. Betul? Saya jelek loh bos. Tapi Tuhan boleh bikin jadi artis. Kenapa? Karena mau percaya dan janjinya. Bukan seperti ini saya dulu pertama kali manggung di Kalimantan, terus di Banjarmasin, naik mobil ke Tabalong, naik bisnis kelas, gak berhenti ditanya boarding.
Jadi dulu berapa mas? Kalau boleh lihat boardingnya, sama KTP. Kasihan mas. Dia punya laporan ke kantor. Ini sama muka tapi kok dia bisnis ya? Kenapa? Karena muka seperti mau kursinya di toilet. Tapi dari situ nggak pernah marah. Karena itu dulu itu nggak terus enak buat ngomong. Karena menghina diri sendiri tapi dapat 150 juta nggak setuju. Besok hari Minggu nanti ada petugas pengembangan jalanin tuh amplop coklat yang mana? Ada kan? Ada nggak amplop coklat? Jalanin. Ingat Tuhan udah memberi yang terbaik buat Anda. Ayo sekarang kita beri yang terbaik buat Tuhan. Tapi kalau aku belum terduit, ya udah kalau Tuhan berikan kasih kau memberi, dia bisa memberi. Jangan pakai tangan kosong ditaruh ke dalam amplopnya. Aku serahkan roh jiwa dan tubuhku kepadamu sebagai persembahan yang kudus, meninggal takutnya. Jangan. Anda punya berkat lebih, beri buat Tuhan, dan Tuhan akan memperlihatkan firman-Nya. Dia nggak pernah berhutang dengan siapapun. Amin. Bapak, saya boleh jujur melewati hidup 14 tahun Pak, jadi dengan komedianter sampai hari ini. Kalau bukan karena perkenanan Tuhan, gak mungkin teman-teman. Ada banyak yang lebih cakep dari Mongol hari ini. Ayo teman-teman, takut Tuhan dan ikuti perintah Tuhan, maka berkatnya melimpah dalam hidup. Amin. Coba cowok-cowok yang masih jomblo angkat tangan. Jangan malu, jangan malu. Jomblo itu hanya status, bukan aib. Cowok-cowok yang masih jomblo angkat tangan. Apa yang kau harus lakukan supaya kau punya pasangan hidup? Tidur. Kok tidur kamu mau? Kejadian berkata di saat Adam sedang tidur, Tuhan ciptakan Hawa. Mazmur 122, Tuhan memberkati orang yang paling dia cintai saat dia sedang tidur. Jadi kalau punya pacar, apa yang harus Anda lakukan? Tidur. Ingat, kalau Anda cakepnya kayak Adam, kalau jelek tetap cari. Luar biasa. Ini ketawanya lucu, pasti jomblo ya. Kalau pengalaman stand up, yang mana bang paling berkesan? Saya pengalaman stand up yang paling fenomenal adalah stand up di orang mati. Itu beneran Pak. Itu kasusnya di rumah duka Gatot Subroto. Saya datang melayat orang meninggal, lagi ngantri mau melayat, di depan Mongol Bunda Mayang mandir. Jadi Bunda Mayang Mongol. Jadi beliau lagi di depan keluarganya turut berduka cita, kira-kira pakai ayat Alkitab untuk menghibur keluarga yang berduka. Mongol juga di sini lagi ngapalin dia, jangan sama. Tahu-tahu dari belakang lari, kita akan dengarkan stand up komedi dari Mongol. Hujat Mongol. Pak, orang mati disuruh ke lawak. Saya langsung lihat jenazahnya. Itu kan, ini nggak salah sih. Terus guru nanya sama Bunda Maya, Bunda, ini gimana ya Bunda bantu Mongol dong? Ibu Maya bilang begini, kita nyanyi aja Mol, lalu udah rencanamu. Aduh disuruh nyanyi Tuhan. Saya pernah nyanyi di gereja ada yang kesurupan. Saya jelek suaranya Pak. Jujur gak, jangan disuruh Mongol nyanyi, jatuh di lampu serius. Tahu-tahu istrinya ngomong begini, anaknya tukang Bang bantu hibur dong, kasihan mama udah 3 hari ini pingsan terus ingetin papa. Terus istri yang ngomong, dia mau hibur oma ya, nanti oma transfer. Mongol dengar kata transfer, saya nggak tahu bagaimana, nggak tahu nama main di tengah. Lucu banget orang dia. Terus materinya lu bawa apa mau? Ya buat lihat jenazahnya. Karena kalau kita bawa materi tentang orang meninggal, kan nggak mungkin yang meninggal lapor polisi. Ya,
kaos tangan gitu kan. Wah kayaknya mantan paskibrakan ya. Udah begitu ditaruh kita pakai minyak wangi dan sebagainya. Dan saya bawa materi tentang kami menabur kalau orang meninggal. Kami menabur itu kalau orang meninggal itu suka ada kor nangis. Itu kor yang nangis, pokoknya ada yang alto, ada yang sopran, ada yang bass. Kadang-kadang ibu-ibu suaranya sudah membas, sudah 4 hari yang nangis dan dulu. Ya habis sudah pecah tenggorokan gitu kan. Terus Mongol bawa tuh, karena memang beliau memakai Alkitab jadi ditaruh di sebelah kiri, sebelah kanan. Karena memang ini Oma Mongol juga misalnya meninggal umur 100. Dia makan babi setiap minggu, Pak. Udah mati-mati benar-benar. Dia sudah orang kampung, Pak. Dia nggak takut sama santan, Pak. Sekarang kita ketakutan santan, tapi kolesterol. Dia nyanyi aja, Pak. 100. Orang tanya kenapa omanya lama mati? Karena dia pomo, Pak. Pomo itu bahasa Indonesia tuli. Rahasia umur panjang salah satunya adalah tuli. Kenapa orang tuli lama mati? Orang dipanggil sebelah dia yang benar, apalagi dipanggil yang di atas. Jadi sebelah dia dipanggil sebelah, apalagi dipanggil apa yang di atas. Mungkin mereka bodoh ini. Ibu Yohana, Oma, Anda, jangan belum. Kalau malam putus, nantinya Oma. Oh jangan karena sendiri. Oma meninggal umur 100 tahun, jam 9 malam meninggal. Dia jam 4 sore dipilih ulang tahun, dia Oma mau tidur. Gak ribet. Jadi ada pilih santai, saya bawa materi. Di siang dia meninggal, Oma kan datang dari dia artis topos, nyampe di Manado, nyampe di sana. Sendes Mongol Lovers Indonesia ikut sampai ke rumah Mongol. Terus Mongol sampai ada Alkitab, Mongol ambil Alkitabnya, Mongol taruh di atas meja. Adiknya mama keluar, anak setan anak. Itu pakai buku, jangan ambil itu pakai buku kesayangan kamu kecil mati. Mongol bilang, oh mah buka huruf. Siapa mau baca? Kenapa orang yang tahu Pak? Setiap kali katanya kalau mau bawa Alkitab pendeta, mau kita baca mati 1 sampai 27, dia buka dari Kejadian. Nanti dia tanya, gimana Matius Oma dari Kejadian 6? Udah ayat 20 Oma masih di Keluaran 1. Sulah. Matius Oma, Matius 1. Oh. So habis baca sementara khotbah Oma masih dinabung. Kita urut. Gereja nyanyi amin. Amin. Oma bagus apa Matius? So habis ibadah. Jadi di saat kita hiduplah kita baca Alkitab. Baca sehari 3 pasal, 1 tahun 8 bulan Anda akan menyelesaikan sampai Wahyu. Amin. Jadi Anda teman-teman baca Alkitab. Perlu baca apa? Baca horoskop. Baca jaminan Allah, makin serta cocok mau ini. Soalnya kalau Tuhan bilang ya ada amin pasti terjadi. Buktinya menurut orang biasa kan. Sekarang artis termahal. Saya stand up di acara orang mati itu Pak, cuma 10 menit. Saya selesai langsung mohon maaf ya kalau kurang lucu, soalnya mendadak. Keluarga yang aduh Mongol gak apa-apa, kamu lucu kan. Oma senang banget. Semoga berkat Tuhan cukup ya, udah Oma transfer. Di Tuhan jadi transfer. Ini buktinya Mongol, coba Mongol lihat. Oh Tuhan 10 menit 40 juta. Sekarang
udah berapa menit. Saking dibayar 40 juta Pak, Tuhan marah bohong. Saya ikut ke pemakaman, naik di ambulans bersama jenazah. Ada saksi hidupnya, kita di ambulans, di belakang peti mati. Nyampe di San Diego, security-nya buka portal, kami lihat Bang Mongol, dia langsung pakai HP. Ternyata bapaknya Bang Mongol karena di mana-mana katanya anak kesayangannya yang menemani mamanya di ambulans. Ini kan Mongol, jadi pasti dia nyampe yang lahap turunin peti mati, seluruh karyawannya ngantri. Kamu belum kasih kata sendiri. Ya, bukan mama gue, 40 juta yang bikin membuat. Jadi ada di Indonesia nggak pernah buat melihat keren apa yang belum mau lakukan. Hindari narkoba, teman-teman. Hindari seks bebas karena pernikahan itu kudus. Saya boleh cari istri lagi, Pak. Saya seorang muda, cerai hidup dua-duanya. Saya sharing sama satu romo. Bolehkah mau menikah? Saya sharing sama tanah pendeta. Mau pernikahan dalam kekristenan hanya sekali seumur hidup. Ya Tuhan. Jadi jomblo lagi mau menikah. Jadi Pak, kalau bisa menikah lagi syaratnya apa Pak? Selain mati. Ya Tuhan, kamu masih hidup. Ingin mengosanten, dosa. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena kalau kita mengambil yang tidak baik, pasti kita mau yang tidak baik, betul? Jadi orang nanya, jadi Mongol, saya berkah puji Tuhan sampai hari ini, saya tidak jatuh dalam dosa seks. Kenapa? Karena aku setiap hari baca firman, jadi semua hal yang jelek hilang dengan sendirinya. Anda kalau lihat saya show begini, glamor, palsu semua Pak. Mau di belakangnya dilawari. Ini cuma biar terkenal kan katanya stand-up comedy termahal. Masa pakai ini? Tapi kalau diminta dengan senang hati akan membeli. Yang menerima yang bencana. Tuhan subhanahu sekali. Depan presiden, saya sudah tidak presiden. Yang Februari hari ini saya tengok di depan Pak Gibran, wakil presiden. Kita nggak usah ribut, tapi kan Pak Mohon presidennya kalau boleh jangan Pak Gibran, wakilnya nggak boleh begitu. Roma 13 yang bilang kalau mereka sudah ditetapkan dan dilantik itu berarti Tuhan izinkan terjadi. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita berdoa biar mereka memimpin Indonesia dengan takut akan Tuhan. Amin. Kalau saya ribet-ribet, jaga perdamaian Indonesia karena Indonesia negara yang keren, betul? Siapa yang bangga jadi orang Indonesia coba tepuk tangan. Siapa yang ingin Indonesia ke depan lebih hebat, coba tepuk tangan. Teman-teman mau kasih tahu negara kita lebih keren daripada negara lain. Saya 30 hari di Amerika, stres bos, sarapan nggak ada bubur ayam, hotel bintang 4 cuma ada kentang sama telur. Mau minum teh mulanya susah nyarinya, susah saya. Urinoidnya tidak standar untuk cowok-cowok yang 160. Urinoid di Amerika itu tinggi bule. Mulai 175, 180, kita yang pendek tipis di atas pinggang. Ini ngomong semua. Itu aku bisa itu. Mau yang meneja candor. Begini. Di Australia keren, tapi mohon maaf, mereka zaman sore udah gak ada mau buka. Masih lebih enak Indonesia. Batu bara kita nomor 2 terbanyak di dunia di bawah China. Apa yang kurang dari bangsa kita? Emas kita cadangan 5 besar dengan cadangan emas terbanyak di dunia Indonesia. Salah satunya. Cabai kita nomor 2 paling pedas di dunia. Serius Pak.
300, sekarang iPhone 16. Setan pun kita lebih keren loh. Anda boleh nonton semua film horor di dunia ini, belum tentu setannya sarjana. Tapi kita punya sistem mesok. Begitu dia D3 kalau nggak S1. Apalagi hutang kita nomor 2 di bawah Brasil. Apalagi kita yang keren. Tanya Pak, tembaga kita nomor 1 di dunia. Kayu kita cadangan nomor 2 di dunia. Penghasil oksigen kita 3 besar negara di dunia. Negara yang dihidangkan oleh banyak negara salah satunya Indonesia. Karena kita dilewati oleh garis khatulistiwa. Terus kenapa Anda tidak bangga jadi orang Indonesia? Jadi Anda harus bangga jadi orang, setuju? Tapi jangan benar teman-teman. Di balik itu ada juga yang kurang keren dari bangsa kita. Itu kita harus setuju bersama. Apa bang yang kurang keren dari bangsa kita? Mobil. Orang luar negeri, orang Australia, orang Amerika, orang China, orang Afrika, mobil nggak pernah diintir. Orang boleh mobil ambil langsung kita enggak ambil ya goyang. Kenapa digoyang bos? Enak kamu becek kering ya. Di becek kering pakai dia dan dipinggir begini. Jalannya di mana? Buahnya orang bule itu selesai. Kita enggak ngintip di mana, di bawah mana, di baju semua di hari kan. Kita jalan di situ. Kedua apa yang kurang keren dalam bangsa kita? Kita negara terkepo di dunia nomor 2. Rasa ingin tahu Indonesia di ambang batas tingginya. Orang sebelah berantem harusnya kerja kita melihat itu. Kepo. Di Prancis bom meledak, orangnya hilang. Indonesia bom meledak di Saringan. Gak nyampe 15 menit numpuk orang di situ. Yang mana terus? Yang mana ditembak? Gak takut polisinya sendiri. Bukti kedua di mana kita kepo? Kentut Pak. Orang bule kentut sambil jalan jadi. Kita Indonesia kalau sambil jalan kentut pasti minggir. Jangan bunyi. Karena kalau dia bunyi, aduh Tuhan. Saya di Senayan Sisi lagi pipis tak berkenan. Bunyi di dalam. Kita berarti nengok kan. Selesai buang air kecil bukannya keluar, enam-enamnya antri di wastafel nunggu orang itu keluar pakai alasan cuci tangan. Orangnya keluar karena bunyi. Ketiga kurang keren dari bangsa kita, bukan kurang keren, uniknya bangsa kita 6 menit terakhir. 140, 120. Apa yang kurang keren, kurang negara paling unik dalam hal lagu anak kecil. Lagu paling unik pertama adalah burung kutilang. Masih ingat semua teman-teman? Di pucuk pohon cemara cempaka. Cemara cempaka. Cemara. Burung kutilang berbunyi bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu. Sama-sama yuk. Menyangguk-angguk. Mau beli burung kutilang. 4 tahun saya pelihara, gak pernah bunyi. Gak ada burung kutilang bersiul-siul sepanjang hari. Mana itu burung? Kedua lagu paling unik menanam jagung. Masih ingat? Campur yang dalam. Menanam jagung di kebun kita. Mongol udah pernah nanya sama orang yang nanam jagung.
Gak pernah campur yang dalam. Cuma pakai kayu dicoplok masuk ini kalau campur yang dalam pasti jenazah. Gak mungkin ya. Lagu ketiga. Berapa warna pelangi? Berapa tuh? 7. Kita nyanyi lagu Indonesia. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu. Habis. Cuma 3 pelangi Indonesia telah dicacat. Itulah keunikan lagu anak kecil. Jadi kita nggak usah takut, nggak usah khawatir, nggak usah kaget. Itu lucunya bangsa kita. Sampai hari ini kita udah besok 17 Agustus memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Teman-teman harus jaga bangsa ini. Jangan terombang-ambing. Kita sebagai umat gereja, kita sebagai umat Kristus berdoa untuk bangsa ini. Biar kedepannya bangsa ini menjadi bangsa yang lebih hebat. Amin. Ya nggak usah pikirin bos. Kuliah, sekolah. Kalau memang ada panggilan untuk jadi hamba Tuhan, gas. 3 menit lagi. Jadi ngelewatin hidup takut sama setan nggak usah. Takutlah sama orang tua dan Tuhan. Dengerin orang tua. Jangan melawan orang tua. Kamu nggak punya orang tua. Tapi kamu ingin jadi Tuhan di saat kita menghormati orang tua. Kanaan menjadi milik kita, itu kulakukan sampai hari ini. Nggak pernah Mongol hidup, karena buat Mongol hidup ini harus jadi contoh dan teladan. Kenapa kan ada yang bilang? Hah? Oh, persembahannya kurang. Jadi buat teman-teman semuanya, coba tepuk tangan sekali lagi. Ini yang terakhir yang kurang keren dari bangsa kita. Kenapa? Karena kita gampang dikerjain. Saya minta tepuk tangannya berapa? Sekali. Kenapa jadi banyak? Berapa kali? Sekali. Berapa? Oke, uji coba Anda orang-orang pintar. Tepuk tangan sekali lagi. Yang kompak. Gak sekolah. Sekali lagi. Hanya satu itu sekali saja. Ini sekali lagi. Berarti berapa? Berarti berapa? Yaudah, coba buktikan ada orang pintar tepuk tangan sekali lagi. Sekali lagi. Ini buktinya mau aja di mana buktinya bang? Itu pelajaran SD zaman dulu. Sama Nono, ini belajar laki dan budi, itu pelajaran yang bikin kita bingung loh. Bayangkan yang sudah buat Arman dan Budi, kita yang disuruh ngitung nyampe ke berapa. Padahal kita nggak bayar udah. Budi macet jangan bilang, abangnya Arman jam 10. Terus ditanya jam berapa kan mereka tinggal di Bandung? Kenapa nggak senyum? Karena abang adik. Benar nggak? Benar kan? Apalagi yang wajib pergi ke pasar membeli telur 3 kilo. Ini saya yang bisa jawab kalau kasih hadiah tiket penerbangan dari Jakarta ke Israel. Dari mana itu? Nanti transitnya di Iran. Mami mama aku sekarang nggak pernah mau ke Israel. Semua bilang nih, kenapa ada berkat ke Israel? Mami bilang nggak usah ke Israel. Tapi kenapa nggak usah ke Israel? Tuhan Yesus di surga. Jadi katanya kalau mau ketemu Tuhan Yesus meninggal bukan ke Israel. Jadi ibu ortodoks biasa, gitu. Dia bilang kalau ke Israel kita katanya cuma suruh makan ikan Petrus.
mau dibanjar ada ikan aruan. Masih lebih murah bos, ikan metus 280.000 seekor doang. Aruan udah bisa dapat 5 kilo itu kan. Jadi ada hidup santai, gak pernah ribet. Ini anak-anak sekolah minggu nih, buat para guru-guru sekolah minggu, tolong diperhatikan 2 menit terakhir. Kenapa? Karena anak kita tuh sama dulu masih lebih enak Pak Uskup, betul ya. Ada si Unyil, film anak kecil, ada didikan moralnya, ada Pak Raden yang selalu menasehati. Sekarang anak kita disuruh nonton Marsya ETB, bayangin anak umur 3 tahun kita di hutan, gak punya teman orang, temannya cuma serigala 2, anak berbuang, ini anak siapa nih? Itu nakalnya, ya ampun Tuhan Yesus, serigala lari-lari anakmu, ya ampun, itu baru Marsya, belum lagi sincang, oh Tuhan, itu nakal. Baby ibu biar aku langsung jadi troll. Kadang-kadang musik sincang, belum lagi Dora. Oh Tuhan, anak umur 5 tahun telah kerjaannya pelayanan. Saya belum pernah nonton Dora makan siang. Selalu mau kemana kita hari ini? Anak siapa ini? Tuhan, di rumah yang bikin PR yang jalan-jalan terus. Belum lagi SpongeBob, orang lebih gila. Tinggal di dalam laut bisa masak air. Yang ini film apa? Tapi nggak usah lah, itu sebatas hiburan. Jadi tonton tapi harus didampingi oleh orang tua. Setuju? Setuju? Habis Mongol masih ada Bangs. Kegantengannya maksimal. Orang senyum ada lesuk pipit, Mongol senyum setan pun lari. Tapi kita panggil dulu MC memilih Mongol yang manggil apa Tuhan yang manggil? Silakan. Kalau 2 jam per 10 menit 40. Bagus. Panitia siapin. Berarti kita persembahan lagi aja kan ya. Bapak kita edarkan langsung Bapak. Tapi tidak boleh. Tidak boleh. Kita harus menghormati anak TK. Oh, pegawai SPBU. Ya, kita mulai dari belakang. Tapi enggak kalau kan ini buat upacara bendera. Kenapa Bapak? Kelihatan banget buat bawa bakul. Iya. Bukan bakul. Apa? Bakul berarti kayak gini Iya, ya? yang bawa bakul dia yang cowok. Oh betul. Jangan ada bawa bakul mana? Bukan nggak boleh, takutnya kan salah turun. Tapi nggak apa-apa, 000 berarti kita tinggal minta nggak usah, kita nggak minta nama Uskup jangan. Kita minta nama pastor Marono aja. Nama ketua panitia yang tapi sesuatu yang pasti adalah melihat semua mukanya berbahagia. Ini ciri-ciri anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Betul. Konon kabarnya yang hadir 1.200. Betul. 1.200 orang. Mudah-mudahan persembahannya bisa 100 juta. Ya ada. Enggak boleh golkar ya? Ya. Pasti ada 2.000 ya? Enggak. Ada berapa yang kecil? Enggak usah. Oh iya. Kalian itu. Kenapa Kak? Handphonenya handphone. Wah. Kenapa kalau handphone itu? Kami di Jakarta banyak. Masa punya iPhone 16. Oh. Tapi sekali masuk aku minta wifi. Oh. Itu mah gembel ya. Mungkin iPhone juga. Jadi handphone itu maksudnya gimana Bang? Kamu suka juga. Oh kenapa? Lebih mudah. Kenapa Kak? Udah ada 5 juta udah dapat 5G. Oh iya betul. Iya kan? Oh. Kita kamu nggak akan ada SOS. Itu kan sudah minta balon soalnya. Iya. Ini 150 juta hanya 15 menit. Sekarang 45 menit. Nggak nyampe segitu. Sebenarnya kalau ya kok kan katanya udah tak aja. Oh, kita disuruh nambah, apa paling enggak? Panitia
dia bercanda ya. Ini bagian dari skena, tapi kalau memang benar yang telah memberkati.